Fish besar bro. Ada ubur-ubur. Assalamualaikum sobat YouTube semua. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat semua. Amin. Oke teman-teman, di video kali ini saya kembali mengulas perjuangan nelayan tradisional menangkap ikan di bagan pancang ataupun yang sering disebut dengan bagan tancap. Seperti biasa, sebelum berangkat terlebih dahulu kita mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk proses menangkap ikan nanti di bagan pancang. Peralatan tersebut antara lain genset sebagai sumber arus, lampu, keranjang, dan bekal. Dan tentunya yang terakhir, kita akan memuat es cacah sebagai media untuk menjaga agar ikan hasil tangkapan tetap segar. Setelah semua peralatan kita muat ke dalam kapal, kita langsung saja berangkat menuju bagan pancang teman-teman. Dan seperti biasanya, kita berangkat sekitar jam 5 sore. Dan biasanya, kita akan tiba di bagan pancang sebelum maghrib. Oh iya teman-teman, lokasi bagan pancang yang akan saya liput kali ini masih berada di daerah Hajoran, yaitu tepatnya di dekat Pulau Ungge yang letaknya berada di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Di dalam perjalanan, tentunya kita akan terbiasa melewati banyak bagan pancang teman-teman. Karena di daerah ini memang sangat banyak sekali bagan pancang. Bahkan jumlahnya mencapai ratusan. Maklum saja, karena rata-rata mata pencarian penduduk di sini adalah sebagai nelayan. Kapten kapal kita kali ini adalah Bang Aswar teman-teman. Dan tentunya saya masih tetap ditemani oleh Bang Ucok beserta beberapa nelayan lainnya yang menumpang satu perahu dengan kami. Oke teman-teman, ini salah satu penumpang sudah sampai ke bagannya dan ini lagi proses menurunkan. Para nelayan yang menumpang dalam satu perahu akan diantar oleh kapten kapal ke bagan pancangnya masing-masing. Mereka akan saling membantu untuk mengangkat dan menurunkan peralatan yang dibawa dari darat tadi teman-teman. Ini adalah momen saat kami mengantarkan perbekalan air tawar ke pemilik warung yang ada di Pulau Ungge. Di Pulau Ungge ini tidak ada air tawar, sehingga air tawar untuk kebutuhan sehari-hari harus disuplai dari daratan di daerah Hajoran. Penumpang satu lagi sudah sampai di bagan. Kita akan bantu untuk menurunkan barang-barang. Setelah dari Pulau Ungge, kita lanjut lagi ya teman-teman, mengantar penumpang yang lain ke bagan pancangnya sampai penumpangnya diantar semua. Saling bantu. Oh iya teman-teman, jika berkenan, silahkan dukung channel kami dengan cara like dan subscribe, serta bunyikan tanda lonceng untuk semua notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk di-share agar channel ini semakin berkembang. Sekarang ini lagi ada di bagan pancangnya milik Bang Aswar ini lagi mempersiapkan. Oke teman-teman, ini adalah bagan pancang milik Bang Aswar
yang akan saya liput nantinya. Tadi pagi Bang ya. Dan saya juga berencana meliput penangkapan ikan di bagan pancang milik nelayan yang lainnya di sekitar sini, sebagai bahan perbandingan hasil tangkapan antara satu bagan dengan bagan yang lainnya. Di dalam memasang bola lampu, habis itu diturunkan ke bawah. Saat meliput video ini berketepatan saat ini adalah musim ubur-ubur teman-teman. Dan ini sebenarnya cukup mengganggu hasil tangkapan di bagan pancang, karena musim ubur-ubur akan berdampak pada berkurangnya hasil tangkapan. Oke teman-teman, ini lampu sudah mulai dihidupkan ya. Lampu sudah mulai dihidupkan. Nah sebentar lagi sampai maghrib, jadi lampunya dihidupkan biar nanti ikan-ikannya pada ngumpul di bawah. Mantap, dapat dia. Kenapa namanya cak itu? Dapat baracun bro. Ya, saya coba casting di sini. Sambil menunggu saat pengangkatan jaring tangkap yang pertama di bagan pancang tadi, kami sempatkan juga untuk memancing teman-teman, sekedar untuk menyalurkan hobi. Dan ternyata pengucuk rupanya sangat lihai memancing dengan pancing tangan. Hal ini terbukti strike yang bertubi-tubi dengan bermacam-macam ikan yang ia dapatkan, mulai dari ikan baracun, jenaha, gagu, tui, dan lain-lain. Teman-teman, iya, yang penting strike, nggak mesti besar-besar, yang penting lancar. Kenapa cok? Baracun lagi. Udah strike ketiga ini. Bang Ucok strike lagi bro. Iya, memang katanya kecil, tapi kita belum tahu bro. Ini kan ikan tui. Sekarang strike demi strike bro. masih terus berlanjut di tangan Bang Ucok teman-teman. Bahkan acara mancing kita masih lanjut sampai malam. Ya, hitung-hitung sambil menunggu saat penangkatan jaring yang pertama. Ini kita belum tahu. Baracun juga. Nah, di saat mancing malam ini teman-teman, Bang Ucok dapat strike dengan ikan yang lumayan besar menurut saya. Namun untuk mengeksekusi ikan ini kita harus serba hati-hati, karena ikan yang kita dapatkan kali ini adalah ikan yang memiliki patil yang sangat tajam di bagian sirip depannya, sehingga kita memang harus ekstra hati-hati untuk mengeksekusinya. Jika tidak hati-hati, bisa-bisa kita kena patil dan mengalami luka yang sangat serius. Melawan lagi cok. Paring. Ya. Besar. Besar bro. Apa namanya? Mayung, ikan mayung bro. Besar dia. Mayung namanya. Nggak sama dengan gagu tadi ini. Sama. Tapi kalau udah besar namanya mayung gitu. Oh. Kalau kecil gagu, kalau udah besar mayung. Kalau dipegang kenapa? Jangan, gue bisa tuh bang. Gak bisa ya? Limbat itu. Iya. Kalian kan bro, sebesar ikan hiu. Nah, itu ikannya. Jauh kan suar, jangan pas kali kena ikannya. Nah, nampak dia gini. Sebentar lagi kita akan menarik jaring untuk yang pertama. Tanpa terasa ini teman-teman, acara memancing malam kita sudah sampai pada jam 9 malam. Dan ini sudah saatnya kita untuk melakukan proses pengangkatan jaring tangkap tahap pertama. Jadi, mari kita lanjut untuk meliput proses pengangkatan jaring tangkap tahap pertama. Ikuti terus teman-teman, oke? Sebelum ikan hasil tangkapan tahap pertama ini kita angkat teman-teman, terlebih dahulu kita persiapkan keranjang rotan untuk menampung ikan-ikan ini. Barulah kemudian ikan-ikan ini kita angkat menggunakan serok bertangkai panjang.
Hasil tangkapan tahap pertama kali ini banyak bercampur dengan ubur-ubur teman-teman. Jadi kita akan membuang ubur-ubur yang masuk ke dalam jaring ini. Ubur-ubur ini memang gatal, tapi jenis ubur-ubur yang seperti ini bukanlah ubur-ubur jenis racun yang mematikan. Dan lagi pula nelayan di sini sudah terbiasa bersentuhan dengan jenis ubur-ubur seperti ini. Jadi mereka sudah tidak terlalu merasakan gatal lagi teman-teman. Ini adalah momen saat para nelayan beristirahat di warung yang ada di Pulau Ungge teman-teman. Setelah pengangkatan jaring tahap pertama, biasanya mereka akan beristirahat di sini sambil menunggu saat pengangkatan jaring tahap kedua yang berjarak sekitar 3-4 jam. Nah, ini adalah proses pengangkatan jaring tahap kedua teman-teman. Dan kali ini saya meliput prosesnya di bagan pancang milik nelayan yang lain, yaitu milik Pak JJ. Hal ini saya lakukan untuk perbandingan hasil tangkapan antara satu bagan pancang dengan bagan pancang lainnya. Biasanya pengangkatan jaring tahap yang kedua dilakukan sekitar jam 12 malam atau jam 1 malam. Namun, kali ini prosesnya dilakukan sekitar jam 4 dini hari. Hal ini dikarenakan cuaca tadi malam cukup buruk, dikarenakan angin cukup kencang disertai turunnya hujan. Ada hal yang sangat menarik dalam pekerjaan ini teman-teman, karena pekerjaan ini sangat beresiko sekali, bahkan sampai harus bertaruh nyawa. Tidak jarang ada kejadian nelayan tewas tersambar petir jika masih berada di bagan pancang saat angin kencang disertai hujan, atau bahkan bagan pancangnya roboh diterpa badai kencang saat nelayan masih berada di bagan tersebut, yang bisa berakibat pada kematian. Itulah sebabnya menjadi seorang nelayan butuh mental yang kuat dan kesabaran yang tinggi. Perlahan-lahan jaring tangkapan sudah mulai terangkat teman-teman, dan selanjutnya kita akan menunggu proses ini sampai ikan-ikan tersebut terkumpul di tengah-tengah jaring. Setelah jaring terangkat, beberapa sisi jaring harus diangkat menggunakan tangan, agar area jaring semakin mengecil dan ikan-ikan tersebut akan terkumpul di bagian tengah jaring. Nah, ini dia teman-teman, ikan-ikan yang sudah terkumpul di tengah jaring. Hasilnya jauh lebih banyak dibandingkan hasil dari bagan tancap milik Bang Aswar pada tahap pertama tadi. Dan lagi, ubur-ubur yang masuk ke dalam jaring harus dibuang kembali ke laut teman-teman, agar ikan hasil tangkapan tidak tercampur dengan ubur-ubur tersebut yang bukan merupakan target tangkapan, sehingga ikan hasil tangkapan benar-benar bersih.
Ini dia hasil tangkapan untuk pengangkatan jaring tahap kedua ini teman-teman. Hasilnya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Dan banyak ikan jenis lain yang diperoleh selain target utama kita, yaitu ikan teri. Ada ikan kembung, ada ikan GT ataupun Giant Trevally yang atau di sini disebut dengan ikan gabu, ikan kerong-kerong, ikan buncilak, dan ikan jenis lainnya. Selanjutnya, kita akan memecah es batu ataupun es cacah untuk dicampur ke dalam hasil tangkapan tadi teman-teman, agar ikan hasil tangkapan tetap segar sampai pagi. Es cacah tadi pertama diletakkan di bagian paling bawah keranjang yang telah dilapisi dengan kantongan plastik khusus. Lalu di atasnya diletakkan ikan hasil tangkapan. Dan di atas ikan-ikan tadi diberikan lagi es cacah. Lalu kantong plastik diikat untuk menjaga suhunya agar tetap dingin. Proses pengemasan hasil tangkapan sudah selesai teman-teman, dan ini saatnya untuk membersihkan area kerja agar tidak kotor dan berbau amis. Lalu jaring tangkapan tadi dikaitkan di rangka bagan agar posisinya tergantung. Hal ini dilakukan jika jaring sudah dalam keadaan kotor dan berlumut, agar kotorannya tertiup angin pada siang harinya sehingga jaring menjadi bersih kembali. Jika jaring tidak kotor, maka jaring dapat langsung diturunkan kembali ke dasar laut. Tanpa terasa, hari sudah pagi teman-teman, dan hasil tangkapan sudah dikemas dengan baik. Dan kita tinggal menunggu kapal tadi untuk menjemput kita kembali ke daratan. Dan sesampai di daratan, kita akan kembali mengolah ikan hasil tangkapan ini menjadi ikan asin. Mari kita lanjut lagi teman-teman sampai selesai. Ini adalah momen saat kita kembali pulang ke daratan. Setelah semua penumpang naik, kita langsung menuju daratan untuk mengolah hasil tangkapan tadi malam. Sambam itu sambam, kapit-kapit. Setelah sampai di daratan dan ikan hasil tangkapan sudah diturunkan, kemudian ikan-ikan ini kita bersihkan kembali dan kemudian langsung kita rebus dengan air campuran garam. Hasil tangkapan di bagan ada dapat rajungan, kepiting rajungan juga. Nah, dan ini hasil pancingan Bang Uco tadi malam. Ada ikan barang juga. Beginilah proses pengolahan ikan teri tadi teman-teman. Air perebusan yang sudah dipanaskan diberi garam secukupnya. Lalu ikan-ikan teri tadi yang sudah dibersihkan direbus sekitar 10 sampai dengan 15 menit sambil diaduk perlahan sampai matang. Setelah matang, barulah ikan-ikan tadi diangkat dan didinginkan terlebih dahulu. Tujuannya agar ikan-ikan ini tidak gampang hancur. Video ini.
Setelah terasa dingin, kemudian ikan-ikan tersebut dijemur di bawah sinar matahari sekitar 4 sampai dengan 5 jam sampai kering. Dan ikan-ikan yang sudah kering tadi sudah bisa dipasarkan. Oke teman-teman, demikian video tentang perjuangan nelayan tradisional kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.